Gue takut. Paling takut apa sih? Laut dalam. Oh, laut. Kolam renang yang dalam banget gue takut. Orang tua gue nggak ada. Ya gue cuman berdua sama Lorenzo. Jadi kalau gue harus ngurutin nih siapa urutan pertama. Halo guys, balik lagi sama aku Bara Valentino. Oke guys, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya buat kalian yang lagi baru di channel YouTube aku. Kali ini aku lagi sama Georgino Abraham, Pak Biji. My bro. Thank you brother for coming. Of course. Kesempatan, kasih waktu untuk kita bikin video. Siap. Jadi di video kali ini sekedar cicat aja ya sama Gino. Kita ya ngobrolan biasa, sekedar karirnya Gino, keseharian, kesibukannya, itu aja. Gimana? Kemarin dari Bali juga dia? Dari Bali gue, karena ada nikahan temen gue. Iya. Temen gue nikah, terus gue kesana. Ya paling enggak kan nikah itu kan once in a lifetime. Menurut gue bahwa sesuatu yang sakral ya, bahasa sinetronnya. Iya, sakral. Jadi ketika gue diundang, kebetulan ini adalah salah satu teman gue juga, teman baik gue, satu manajemen sama gue. Terus akhirnya gue sempetin waktu untuk datang gitu. Good, teman yang baik dia. Oke. Pertama gue mau nanya. Sebelumnya kan kita nggak pernah ngobrol kayak gini, misalnya lo mulai karir lo tuh dari kapan, terus emang cita-cita lo pengen jadi artis, pengen jadi aktor apa gimana? Sebenarnya gini, cita-cita gue sebenarnya jadi pemain sepak bola. Oh, sepak bola, iya. Itu adalah impian gue dari kecil. Tapi ya it comes to a point dimana akhirnya gue jadi diarahkan ke jalan yang lain, dimana waktu itu gue lagi di Australia. Gue udah pindah ke sana, udah tinggal di sana 4 tahun, tiba-tiba gue lagi liburan. Di sana jual koran itu. Ya, gue sempet jual koran bro. Iya di sana. Karena itu di Aussie itu emang susah sih. Iya, berat di sana. Di sana nggak ada pembantu, semua hidup sendiri. Yang mau makan ya kita harus, karena kalau kita nggak bisa beli terus, nggak ada kayak GoFood bisa kirim, nggak ada. Jadi emang kita harus ya beli, belanja sendiri, makan. Kalau nggak mau beli di restoran juga mahal gitu, harganya mahal, sekali-sekali aja gitu. Jadi ngirit, papa mama kerja, aku juga akhirnya cari uang untuk uang jajan aku sendiri gitu. Tapi akhirnya gue lagi di Australia, lagi fokus sepak bola. Tiba-tiba gue lagi liburan ke Jakarta, dapet tawaran casting. Gue ikut casting di sini, di Jakarta. Oke. Akhirnya gue tertarik. Gue bilang sama mama, Pak, aku pengen pindah Jakarta. Waktu itu umur aku masih 16. Oh, berarti lo masih di Aussie, lo dapat tawaran casting itu lo masih di Aussie? Enggak, udah lagi liburan di Jakarta 2 minggu. Terus okay. tiba-tiba ikut casting sana sini, iseng. Tertarik bro sama entertainment. Oh, berarti dari situ lo mulai. Dari situ. Tapi enak gak sih menurut lo being famous gitu? Dibilang enak apa enggak? Enak. Kenapa? Karena satu, suka nggak suka kita dikenal banyak orang. Dimana kita dikenal banyak orang, pasti kita lebih punya privilege. Privilege maksudnya lebih kepada, misalkan contoh, gua buru-buru di airport misalkan. Oh, iya. Gua nggak pernah mau potong line, tapi misalkan mereka kenal, mereka bilang, Kak Gino, halo ya. Gua cuma nanya kayak, oh ya ini flight aku udah mepet nih gitu. Udah telat gitu ya. Masih keburu nggak ya? Sini Kak, biar saya bantu. Oh, bantu, iya benar sih, benar. Nggak sih, hal kecil seperti itu, gue bersyukur banget bahwa maksudnya orang membantu gitu. Dan gue yakin nggak hanya cuman seorang artis yang dapat privilege gitu, cuma maksud gue bisa bekerja, acting, nyanyi, semuanya itu sesuatu hal yang memang gue suka. Karena dari kecil gue selalu suka dilihat orang, Bar. Maksudnya dilihat orang itu gue suka jadi center of attention. Oke. Jadi misalkan kita lagi ada
performance gitu, pasti gue pengen jadi peran utamanya. Gue selalu pengen kalau ada ada Superman, gue pengen jadi Superman. Gue selalu pengen jadi orang nomor 1. Oke, kayak gue dia berarti. Suka narsis berarti. Suka narsis. Iya. Suka narsis. Oke, berarti ya lo kan sekarang udah famous banget ya. Terus fans lo juga banyak banget. Tapi lo pernah nggak sih kayak naksir sama fans lo sendiri kayak? Naksir sama fans? Naksir enggak, tapi mengagumi iya. Ya nggak bisa bohong lah, bahwa maksudnya nggak munafik juga bahwa karena kita bisa ketemu perempuan yang memang cocok sama kita gitu. Wah lucu nih gitu. Ada yang ngerasa ini lucu ya orang ini, tapi naksir sih enggak, karena gue cukup menjaga relasi antara gue dan Gino Lovers, bahwa idola sama fans. Gue ini idola gitu, idola mereka. Gue nggak mau sampai gue melewati batas-batas itu. Oke, berarti lo berarti dekat ya sama fans lo, sering bikin kayak selalu gitu? Always event gitu, meet and greet ya, meet and greet gitu berarti selalu. Sering lumayan. Kemarin pas pandemi sih nggak bisa, tapi itu online gitu sih masih kayak Zoom kan ya. Waktu itu sih Zoom semua. Kita meet and greet di Love Story aja Zoom. Terus apa lagi ya? Lo ada fobia nggak? Fobia? Tinggi, gelap, takut. Gue takut. Paling takut apa sih? Laut, dalam. Oh laut. Kolam renang yang dalam banget gue takut. Karena gue pernah tenggelam. Lu kan nggak bisa berenang. Gue bisa berenang, cuma emang nggak bagus. Bisa berenang, cuman nggak jago kayak gue sama berarti. Bisa berenang bisa. Berarti kita ke Labuan Bajo nih misalnya. Kita di kapal aja. Kita ke Labuan Bajo nih. Belum nyampe samping laut berarti, masih di tengah nih. Kalau kita loncat lo berani nggak? Berapa dalam? Ya dalamnya let's say bisa 20 meter lebih kalau itu Labuan Bajo lah, bisa lebih sih. Kalau semua pada lompat, gue lompat. Lalu berarti berani? Berani. Tapi kalau arusnya misalnya lu lihat nih, yang lain lompat juga, tapi arusnya kencang, lu masih berani nggak? Agak takut. Tapi gue maksudnya gini, gue orangnya tergantung sekeliling gue. Kalau semuanya pada lompat ya, gue nggak mau feel left out. Gue nggak mau feel left out. Jadi gue orangnya FOMO gitu, kayak fear of missing out. Jadi, aduh pada semua Bara, Esta, Yasmin semua pada lompat. Masa gue sendiri di kapal gue lompat gitu. Tapi gue pernah, misalnya di Labuan Bajo nih, dari kapal bot kecil yang misalnya buat kita transit misalnya nyebrang gitu, sama kapal gede yang besar buat sailing, gue berenang. Dalamnya makin lama kan makin kesana kan lu makin dalam nih. Gue nggak nyampe akhirnya gue panik sendiri karena harusnya ke bawah terus ke sana. Tapi memang harus tenang sih. Kalau di dalam kondisi gitu lo gimana? Gue tetap berusaha tenang pasti. Karena satu, gue tahu gimana cara berenang. Maksud gue tahu meskipun gue nggak jago ya, tapi gue bisa. Jadi gue akan berusaha untuk tenang. Kalau balik lagi masalah cewek. Selalu ya, laki-laki tuh nggak jauh bro. Emang. Masalah cewek harus cewek. Karena kita tuh ujung-ujungnya kemanapun kita ujungnya kita butuh sama cewek. Karena kita butuh perempuan. Iya. Kalau tipe cewek lo kayak gimana sih? Harus kayak Yasmin ya? Udah tahu berarti ya. Nggak perlu nanya lagi dong gua. Enggak, kalau tipe cewek gua fisik atau apa nih? Iya, dari semua. Satu sebenarnya ya, gue tuh suka kalau ngomongin fisik sebenarnya, gue suka cewek yang nggak terlalu perempuan banget. Maksudnya, aduh ini terlalu manja gitu. Harus ke salon, rambutnya harus selalu on point gitu. Gue ngerasa kayak nggak suka. Gue suka yang agak cuek. Ntar kalau lihat nggak mau ditemenin lu lagi nanti ke salon nih makanya. Terus gue suka kalau kulit gue suka yang tan.
Oh, Sebenarnya. pantesan dia kalian bisa lihat kan mukanya lebih merah karena baru habis dari Bali jadi agak gosong dia. Gosong. Gue suka yang tan. Sengaja tan di sana. Gue suka yang kulitnya tan. Tan terus bisa gampang berbaur sama circle gue, keluarga gue, teman-teman gue, karena itu penting. Gue nggak mau sampai gue punya pasangan yang teman-teman gue ngerasa kayak kok lu sama dia sih, nggak asik deh. Gue nggak mau. Jadi siapapun yang sama gue ya harus bisa ngeblend gitu sama teman-teman gue, sama keluarga gue paling penting. Kalau dari cewek lo paling ilfil apa? Kalau posesif, itu doang sih. Kalau di karir lo sekarang kan aktor, lo pengen kedepannya pengen tetap jadi aktor atau pengen jadi pengusaha atau pengen jadi apa lagi? Gue tetap pengen di entertainment pastinya. Gue pengen tetap menjadi seorang aktor karena gue menikmati, gue sayang, gue cinta sama pekerjaan gue. Gue nggak mau berpaling. Itu namanya aktor yang benar-benar sayang sama pekerjaannya. Target nikah lo berarti? Oh, target nikah gue nggak buru-buru sih, bro. Gue orangnya santai dan untungnya keluarga gue juga nggak ngeburu-buruin. Ntar lagi kan lo ulang tahun. Setelah itu gue udah 28 tahun ini. 28. I'm old. Iya, nggak old juga teman. Nikahnya di 30 lah ya. Paling cepat menurut gue 30. Paling cepat ya. Paling cepat. Tapi nggak harus juga ya. Nggak harus juga. Tapi jangan sampai 35 juga, bro. Kasian anak-anak gue kan. Ntar mereka masih umur 15-20 tahun, bapaknya udah nggak kuat lagi kan untuk main-main. Oke, lo tipe family yang man banget gak sih? Maksudnya gimana? Tipe yang family man gitu. Oh, family man. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Gue cuek, iya. Lo tahu kan gue cuek. Maksudnya orang-orang sekitar gue tahu gue cuek. Tapi bukan berarti kalau gue cuek itu gue nggak peduli bahwa buat gue mereka prioritas. Family is first. Bahwa mereka yang selalu ada buat gue. Jadi ya, I'm a family man. I have to be a family Tapi man. emang benar sih, Gino sayang banget sama keluarganya. Selalu kalau ada acara keluarga atau apa, pasti izin dulu dari syuting berapa jam sampai gitu, sekarang. karena acara keluarga kan penting. Terus di keluarga lo paling sayang sama siapa? Wah, wah berat. Tapi karena lo yang nanya, gue harus jawab kan. Ada papa, ada mama, ada Lorenzo. Ada nenek juga kan? Ada nenek. Berat ya bro ya. Kalau harus ngomong satu, tapi mungkin gini. Kalau gue harus, karena usia gue bertambah, gue harus face realita bahwa nanti ketika orang tua gue nggak ada, ya gue cuman berdua sama Lorenzo. Jadi kalau gue harus ngurutin nih siapa urutan pertama, pasti Lorenzo sih. Pasti Lorenzo, karena bukan berarti gue nggak sayang, sayangnya sama tetap, tapi prioritas gue Lorenzo, adik gue, karena ya itu pesan dari orang tua gue bahwa one day ketika mereka sudah nggak ada, the only person yang akan selalu ada buat gue dan gue harus ada buat orang itu cuman gue dan Lorenzo. Saudara sendiri ya? Saudara sendiri. Because best friend, teman semua bisa datang dan pergi. Pertanyaan yang menarik sih tadi. Iya. Bikin Gino sampai berkaca-kaca jawabnya. Balik lagi ke pasangan. Lo lebih suka pasangan lo posesif apa cuek? Aduh, susah juga ya. Posesif gue nggak suka, tapi cuek juga gue nggak terlalu suka. Tapi cuma dua kali pilihannya. Cuek kali. Cuek ya? Cuek. Kenapa? Karena gue ini Sagittarius. Dan Sagittarius tuh nggak tahu ya. Gue sendiri gue tuh nggak suka ngerasa kalau gue itu dijaga gitu. Bukan dijaga, maksudnya kayak
terlalu di look out gitu, kayak di aduh kamu jangan gini dong, posesif tuh nggak suka gue. Justru dengan adanya kebebasan, gue dibebasin, biasanya gue akan mencari orang itu. Oke. Gue jadi ngerasa kayak, kok lo nggak? Tapi lo tipe orang yang gue liat kayak nggak suka dicuekin juga tapi. Iya, makanya seperti yang gue bilang bahwa gue tuh dicuekin nggak suka, tapi diposesifin juga nggak suka. Gitu. Berarti ya lebih. Kalau bisa di cuek tengah-tengah, tengah-tengah. Tapi kalau mesti pilih antara cuek banget atau posesif banget, mungkin cuek banget kali. Cuek. Oke. Karena gini, menurut gue, orang yang cuek akan lebih gampang kita lakukan sesuatu biar mereka jadi lebih nggak cuek. Daripada orang yang posesif, kita tiba-tiba dia udah posesif nih, dan kita udah menerima keposesifan dia, terus kita minta dia untuk kedepannya lo lebih cuek dong, lebih susah. Iya nggak bisa dia mah. Dia pasti kayak, karena akan melawan dengan hati dia, tapi kalau dia cuek, kamu tuh terlalu cuek dia sama aku. Kamu tuh sayang nggak sih sama aku sebenarnya? Kamu tuh perempuan di sini, laki-laki tuh butuh atensi, butuh perhatian perempuan. Dia akan lebih kayak, akan sedikit menurut gue ya, akan lebih kayak lebih. Oke. Sedikit lebih perbaikin ya. Terus apa lagi? Oh ya, lu kan sekolahnya di Belanda ya? Enggak, gue lahir di Belanda, sekolah di Australia. Oh, sekolah di Australia, lahir di Belanda. Di Surabaya dan Australia. Bahasa Belanda berarti Dikit. aman lah. Dikit. Dikit. Soalnya bahasa bilang I love you apa sih? Ik hou van jou. Nah, buat kamu nih ya. Yang lagi nonton. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik itu aku. Ik hou van. Ika itu ik. Aku. Ye atau yau sama aja kalau. Ik hou van jou. Ya. Susah juga. How itu I love, sayang. Sekolah di Aussie berarti? Aussie. Sampai lulus? 1 tahun 2 tahun terakhir gue pindah ke Jakarta, gue sempat homeschooling. Oh, oke. Gitu. Tapi ya lebih menurut lo lebih enak sekolah di luar negeri apa Indonesia sih? Kalau gue luar negeri. Kenapa? Di Australia, di Melbourne. Kenapa? Karena di sana tuh nggak terlalu menuntut murid untuk harus dapat good grades, harus A. Oh Itu iya. Mereka lebih yang nggak apa-apa. Lo dapet F apa semua, itu bisa diperbaikin. Tapi bagaimana caranya lo bisa hidup di dunia ini? Bagaimana caranya Karena- kamu bisa targetin masa depan kamu Iya. maunya apa Lo tujuannya? tahu apa yang lo mau. Iya. Kayak misalkan, gue ternyata di sekolah tuh anak pinter banget, cum laude, selalu dapat A terus. Iya. Tapi ternyata gue tuh orangnya nggak pernah bersosialisasi. Gue sekolah pulang ke rumah, Itu kayak gue tuh. les. Yang ada gue di sekolah, yang ada gue di rumah, gue nggak tahu dunia luar seperti apa. Gue nggak tahu bagaimana ditipu orang, gue nggak tahu bagaimana cara-cara untuk menipu orang, gue nggak tahu bagaimana disakitin Ya kayak hati. gue banget, kayak di Afghanistan gitu kan. Kita suruh fokusnya cuma sekolah, pulang rumah udah gitu. Pas gue datang ke Indonesia, misalnya gue lihat lu bisa nyanyi, bisa gitar, terus ada yang lain bisa skateboard, ada gitu. Terus gue dalam hati kayak, ternyata banyak banget. Let's say bukan cuma untuk tujuan masa depan, tapi kita bisa kayak fokus untuk jadi pengusaha apa di luar itu, untuk kayak sesuatu yang bisa kita melakukan di dunia, bisa juara sesuatu, atlet atau itu pun di sana tuh nggak ada ajarannya gitu, nggak ada di sana. Gue kira Indonesia, ya mudah-mudahan keluarga sih lebih fokus ke itu ya. Mudah-mudahan. Dan gue akan kedepannya Lebih fokus ke anaknya di masa depannya maunya jadi apa, dia pengennya jadi apa, lebih fokus ke situ. Ya, kayak jadi misal- nilai di sekolahnya itu menurut gue ya nggak begitu penting. nilai, maksud gue gini, ya pasti harus lulus lah ya nilainya. Lulus kalau enggak Nah, harus sia-sia tetap waktu nih belajar, nanti. sia-sia waktu. Tapi menurut gue cukup dengan mengetahui, cukup dengan iya benar. bisa mengerti, ngikutin pelajaran setiap hari, itu udah cukup gitu. Bahwa maksudnya anak muda, anak kecil itu pasti akan lebih gampang masuk dalam pikiran mereka apa yang dia pelajari, gitu kan? Lebih, dan kalau kita bisa ngasih dia wejangan setiap harinya sebagai orang tua, mereka akan jadi lebih oke, yang penting gue lulus aja deh gitu.
dapat nilai 7 dari 10, 6 dari 10, enough. Gua nggak pengen anak gua harus juara kelas. Justru gua nggak mau anak gua juara kelas. Iya. Gua nggak mau. Karena ketika dia nanti akan juara kelas, dia akan lebih mengutamakan pelajaran daripada kehidupan di luar. Gue belajar itu dari apa? Podcast Deddy Corbuzier. Ya. Karena dia ngajarin kan. Kalau gue nggak ngajarin anak-anak gue seperti itu. Di situ gue yang mikir, ternyata di Afghanistan kita diajarinnya salah juga ya. Sebenarnya Leader teman-teman gue sekarang ini nih, udah lulus sekolah, udah lulus kuliah pun dengan nilai yang super duper bagus, tapi nggak ada kerjaan sama sekali, nggak ngapain selain mereka nunggu kerjaan kantor. Mereka nggak ada bakat lain untuk melakukan sesuatu. mereka nggak bisa punya plan B, plan C. Nah plan D. itu dia, itu nggak ada bakat lain. Even sekarang kakak gue sendiri pun, dia kedokteran lulus, nggak ada bakat lain, mau gimana? Harus nunggu ini. Dokter aja. Karena, Gitu. ya. Tapi tetap pelajaran penting, cuman menurut gua kita sebagai anak muda harus dikasih pintu untuk memberikan anak itu. Gua percaya bahwa setiap anak punya hobi, interest masing-masing. Iya. Gitu. Misalkan gue suka perform, gue suka nyanyi, harusnya dari kecil orang tua gue mengarahkan gue ke seni. Gue enjoy apa yang gue lakuin, gitu. Karena nggak semua anak harus jadi dokter. Emang benar. Karena zaman dulu di Indonesia, tujuan seorang ayah atau seorang ibu, anaknya, gue pengen anak gue kalau nggak jadi dokter, jadi lawyer, jadi apa maksudnya? Sekarang gue lihat di luar negeri nih, walaupun sudah jadi dokter, tapi masih ada bakat lain. Misalnya di TikTok dia bikin kayak nyanyi, dia joget, tetap dia bikin konten untuk kayak kedokteran sama pasiennya. Bakatnya banyak loh di sana. Gitu. Itu yang gue suka sih, benar emang. Di luar negeri sih lebih enak ya. Bahkan di kuliah pun lo masih bisa melakukan hal-hal yang misalnya kayak seni, musisi, apa-apa gitu, lo masih bisa belajar Seni apa, gitu. ya. Sport juga. Sport di sana bener-bener diarahin, bro. Lo mau sport, lo mau jadi atlet, lo bener-bener di hampir seminggu 3 kali lo sport, bro. Kalau di sini kan ya, kalau mau ya harus biayai sendiri, private semua, ya kan? Gara-gara mereka di sini nggak bener-bener disupport di sport, nggak ada jurusan untuk olahraga sport, mereka jadi nggak terlalu care sama olahraga. Padahal olahraga itu penting. Kita hidup di dunia ini kan nggak cuman untuk jadi pinter, bikin uang doang. Kita menurut gua, kita hidup di dunia ini terus intinya kita hidup gitu loh. We can live enough. That's a good point. Yang harus sehat, our mind and our soul, our body juga. Bener. Kalau fobia cewek lah. Fobia cewek. Gue nggak suka dikejar intinya. Kalau misalkan gue lagi agresif gue nggak suka. Ya. Karena gue pernah dapet cewek, bukan dapet sih, cuman gue dideketin cewek dan dia agresif banget. Gue ilfeel. Kayaknya gue tahu deh. Ya. Ilfeel gue, sempet jadi ilfeel. Gue ngerasa kayak apa sih? Iya. Gue ilfeel. Tapi emang bener ya. Kalau cowok yang agresif mungkin ya wajar lah. Wajar. Cowok kan emang ngejar, kalau cewek Ngejar kan gitu. Beda. Kalau cewek ngejar, Cewek kita yang ngerasa ngejar, kita lemah gitu. Terus kita ngapain gitu? Jadi lama-lama ilfil sih beneran. Ya, Ilfeel. jadi buat cewek-cewek kalian jangan jadi agresif ya. Jual so mahal aja. Gue nggak suka juga. Gue juga nggak suka tuh sama cewek yang so mahal, bro. Kayak so ngerasa susah didapetin gitu. Padahal Iya, kadang itu bukan jadi so mahal juga, jadi sombong sih. jadi sombong. Itu jadi gue ngerasa kayak apa sih gitu. Gue maksudnya, lo kalau nggak suka ya udah, nggak mau sama gue, oke. Tapi jangan jadi sok mahal, nggak mau dikejar, dihubungin dia online tapi nggak dibales. Maksud gue, ya udah gitu loh. Kalau memang nggak bisa, nggak bisa. Contohnya nih. Ini Aduh. Oke guys, mungkin waktunya sudah cukup kali ya. Nanti nextnya kita bikin rame-rame, ajak Yasmin juga. Kita
bikin mereka ngadu domba. Ngelihat siapa yang menang. Seru sih. Thank you brother. Of course, anytime. Thank you. Ma bro. Pokoknya gue selalu support Bara whatever you doing. Emang gue seneng banget syuting di Love Story. Dapat lawan main Georgina Abraham. Dari awal udah, ayo bro, gimana? Sehat? Nama lu siapa gitu? Pokoknya ramah banget. So guys, sekali lagi thank you. Sama-sama bro. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yes. Nextnya kita mau bikin konten apa lagi? Komentar di bawah ya. Komentar di bawah kita thank tunggu. you guys. Ya, bye.